Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu, dan bersama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari baru di pagi yang indah, kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami untuk menjalani hari ini dengan baik. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami, menolong kami, agar kami dapat mengerti serta memperlakukan firman ini dalam hidup kami. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Ayub pasal 26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Ayub pasal 26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Tetapi Ayub menjawab, "Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh itu, roh-roh di bawah menggelentar. Demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah. Tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya?" Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini, mengerti dan mendengar suara Allah. Mengerti dan mendengar suara Allah. Manusia adalah makhluk yang terbatas dalam banyak hal. Keterbatasan dan ketidakmampuan manusia membuatnya sulit mengerti serta mendengar suara Allah. Memohon hikmat dari Allah dan membangun hubungan yang intim dengannya adalah cara untuk dapat mengerti dan mendengar apa yang menjadi maksud Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pasal ini
kita berjumpa dengan permainan kata dalam puisi Ayub yang secara keras dan tajam merespon pernyataan Bildad. Pasal ini dibagi dua bagian, di mana Ayub mengungkapkan pandangannya tentang Allah. Bagian yang pertama, Ayub mengecam pemikiran Bildad yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kemahabesaran Allah. Ayub mempertanyakan asal-usul pemikiran Bildad tersebut. Pada bagian kedua, tampak bahwa melalui perenungannya tentang kuasa Allah atas semua ciptaan, Ayub mencoba menjernihkan pemikiran Bildad tentang Allah. Bagaimana Allah yang sebenarnya? Itu tersirat pada ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, pemikiran Ayub tentang Allah terwujud dari hubungan persekutuan Ayub yang erat dengan Allah. Tanpa hal itu, manusia atau kita semua terjebak pada pengungkapan yang keliru tentang Allah. Biasanya manusia berusaha mempelajari Allah melalui ilmu-ilmu kebatinan, bahkan dengan pemahaman teologis sekalipun. Bacaan kita, Ayub mengerti apa maksud Allah tanpa mempelajari ilmu-ilmu tersebut dalam hidupnya, serta Ayub dapat mendengar suara Allah dengan baik. Pertanyaan buat kita, mengapa Ayub dapat melakukan hal itu? Tentunya karena Ayub memiliki hati nurani dalam memohon hikmat Allah. Ayub juga menjalin hubungan yang intim persekutuan dengan Allah. Ayub terus belajar mendengar panggilan Tuhan sebagai petunjuk untuk membina persekutuan dengannya. Bapak, Ibu, Allah sulit dimengerti dengan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Kita dapat mengerti apa maksud Allah ketika kita membangun hubungan yang intim dengannya. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Yaitu dalam hidup kita, dalam setiap aktivitas kita, kita harus mengandalkannya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Seperti Ayub yang mampu mendengar suara Allah dalam penderitaan. Dari dulu hingga sekarang, Allah rindu supaya kita terus menjalin persekutuan dengannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari membangun persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Anaknya, agar kita dapat mengerti dan dapat mendengar suaranya dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang begitu baik dalam hidup kami, mengasihi kami, melindungi kami, menyertai kami. Pagi ini kami telah membaca merenungkan firman-Mu.
Kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami, agar kami dapat mengerti, memahami, serta dapat memperlakukan firman ini dalam hidup kami. Memperlakukan firman yang kami dengar ini. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau amat baik dalam hidup kami. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami duka cita akibat ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka menghibur, menguatkan mereka semua. Melalui orang-orang di sekitar, mereka dapat terus melihat kasih karunia Tuhan dan terus berjumpa dengan Allah, sehingga melalui itu duka cita tersebut dapat berubah menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka dalam pergumulan sakit penyakit. Engkau memberkati obat-obatan keluarga yang terus menjaga. Kami percaya dari hari ke hari proses-proses pemulihan Engkau terus bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka semua. Memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk mengerti maksud Allah dalam hidup mereka semua. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam, kelaparan, dimanapun mereka berada, dalam segala keterbatasan, masalah hidup. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan jaga, Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dari hari ke hari ia terus merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa negara, beri hikmat, kekuatan, sehingga dalam memimpin bangsa dan negara kami dapat hidup aman dan sejahtera dalam negara kami ini. Terima kasih ya Allah. Segala kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.